Ini tergantung dari Bapak Ibu semua sebenarnya, ya kan? Kan kami sudah singgung tadi Pak. Intinya kan proses ini kan semua kan kita harus validasi, verifikasi semua Pak ya. Kan ini data kan dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, PNS dan P3K di daerah. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan perkembangan realisasi pembayaran tukin THR dan gaji 13 100% dari TPG untuk Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini barangkali ada Bapak Ibu yang baru update. Sebelumnya kita sudah update terkait adanya nota dinas yang disampaikan di JPK kepada masing-masing kepala daerah. Ini terkait Bapak Ibu sekalian adalah perkembangan penyampaian data dari daerah ke pusat terkait data-data guru yang berhak menerima tambahan tukin THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBN. Mana dalam nota dinas itu sudah dibatasi waktu penyampaian datanya hingga tanggal 16 Agustus Bapak Ibu sekalian ya. Dan jelas disebutkan dalam suratnya apabila melewati tanggal 16 Agustus maka dianggap daerah secara mandiri mampu membayarkan atau daerah sudah menyediakan anggaran untuk TPP guru ASN daerahnya. Dan hari ini kita coba update kembali nih Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya sampaikan bagaimana informasi terbaru langsung dari DJPK ya. Kita akan update dulu informasi yang kita dapatkan dari DJPK. Selamat siang, terima kasih telah menghubungi kontak center Daring DJPK Kemenkeu. Dapat kami sampaikan sesuai PP nomor 14 tahun 2024 bagi ASN guru yang gaji pokoknya berasal dari APBD dan tidak mendapatkan TPP tukin tidak dapat diberikan THR dan gaji 13. Nah, ini barangkali Pak Ibu sekalian sudah tahu ya prinsipnya. Pemerintah daerah dapat membayarkan THR dimaksud terlebih dahulu. Kemudian nantinya akan dilakukan penggantian oleh pemerintah pusat atau menunggu penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 opsi kalau menurut saya ya terkait realisasi ini. Yang pertama sebenarnya dari tahun yang lalu di JPK Kemenko memberikan opsi bahwa pembayaran tukin THR gaji 13 itu ya dapat dilakukan pembayarannya dari APBD, nanti pusat akan menggantinya ya. Jadi di sini disebutkan akan dilakukan penggantian oleh pemerintah pusat. Ini yang membuat beberapa daerah sudah merealisasikan untuk tahun 2024 ini. Yang kedua, opsinya adalah kalau APBD atau pemerintah daerah tidak mampu membayarkan untuk mendahulukan pembayarannya, maka bisa ditunggu dari transferan pusat. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian agak lama ya kalau kita bandingkan tahun lalu di Desember, di akhir Desember. Itu kalau ternyata APBD daerah tidak bisa mendahulukan. Dan yang ketiga, opsi yang diberikan kepada daerah adalah jika di tanggal 16 Agustus kemarin itu memang tidak ada diupdate, ini dijelaskan dalam suratnya ini, maka dianggap daerah mampu secara mandiri membayarkan. Sehingga disebutkan di sini, sesuai surat nomor S60 PK 2024 perihal penyampaian data jumlah TPG dan tamsil dalam rangka pembayaran THR dan gaji 13 untuk guru ASN daerah tahun 2024, penyampaian data ke DJPK dilaksanakan sampai tanggal 30 Juni ini sebelumnya. Adapun batas waktu tersebut diperpanjang sebagaimana diatur dalam surat nomor S82 2024 hal penyampaian data jumlah TPG dan tamsil dalam rangka pembayaran THR dan gaji 13 untuk guru ASN daerah tahun anggaran 2024 hingga tanggal 16 Agustus 2024. Apabila data telah disampaikan saat ini dalam proses verifikasi oleh tim terkait di DJPK. Nah, ini nanti yang kita update ya bagaimana kemudian konsolidasi yang terjadi antara DJPK dengan daerah sehingga kemudian kita dapatkan informasi bagaimana sebenarnya bentuk realisasi dari penyaluran tukin THR kita ini. Nah, sehingga seperti sampaikan tadi dijelaskan di sini, dalam hal sampai dengan batas waktu dimaksud, pemerintah daerah tidak menyampaikan data dan dokumen sesuai ketentuan, maka kebutuhan pendanaan atas komponen THR dan gaji 13 guru ASN sebesar TPG tamsil 1 bulan dianggap dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tidak memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan telah memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja daerah atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya kepada guru ASN daerah.
Nah, inilah 3 opsi yang diberikan oleh DJPK kepada daerah. Sehingga kalau ada daerah hingga tanggal 16 yang lalu ternyata tidak melakukan update data, mengirimkan datanya ke pusat, maka bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian akan sangat sulit untuk guru-gurunya menerima tambahan ini. Nah, terkait dengan proses konsolidasi antara daerah dengan DJPK, berikut kita sampaikan cuplikannya Bapak Ibu sekalian. Ini tergantung dari Bapak Ibu semua sebenarnya, ya kan? Kan kami sudah singgung tadi Pak, intinya kan proses ini kan semua kan kita harus validasi, verifikasi semua Pak. Kan ini data kan dari Bapak Ibu semua harus sudah diverifikasi, validasi oleh APIP daerah, ada SPT dari kepala daerah, sampaikan ke kami, ya kan, valid dan lengkap, baru kita akan verifikasi validasi Pak. Kan? Setelah itu kita akan bandingkan juga data yang disampaikan oleh teman-teman daerah dengan data yang dibayarkan tim bikin tafsirnya, data dari Dinkes juga Pak. Kita sandingkan. Nah, kalau memang datanya sama, langsung Pak kita terbitkan KMK-nya Pak. Kalau datanya nggak sama, kita akan validasi lagi dengan satu lagi Pak. Butuh waktu soalnya. Karena orang per orang nih Pak, ya kan, jangan sampai salah. Baru nanti kita akan terbitkan KMK Pak, KMK rincian alokasinya, ya kan. KMK rincian alokasi itu begitu terbit, nah itu sebagai dasar Bapak masukkan di APBD. APBD pun Bapak teman-teman daerah sudah menetapkan perda APBD perubahan, kan nggak perlu menunggu lagi nih Pak. Tetap nanti kan perkara kan bisa Pak ya. Jainal ya, perkara penjabarannya kan bisa sewaktu-waktu itu Pak, dengan melaporkan ke pimpinan DPRD-nya saja. Prosesnya nggak lama juga Pak, seminggu bisa selesai Pak Jainal ya. Jadi sangat fleksibel ya Pak. Jadi sebenarnya kisi-kisinya kapan tergantung teman-teman semua sebenarnya. Kalau teman-teman semua daerah datanya benar, lengkap dokumennya, ya kan? Kita juga akan cepat Pak. Masalahkan daerah itu macam-macam tuh Pak. Ya kan KMK kan tentunya harus sekali tuh Pak. Nunggu yang semuanya daerah lengkap semua. Kan mungkin KMK terbit, KMK lagi terbit, KMK lagi. Kan revisi prosesnya panjang lagi nih Pak. Jadi biasanya KMK terbit sekali supaya revisi HIPA-nya juga nanti izin ke BUN-nya juga sekali Pak. Jadi clear Pak ya. Terkait pencatatan di APBD mungkin Pak Jainal yang lebih pas Pak ya. Nanti kalau saya menjawab nanti Pak Jainal luar Pak. Nanti semua kewenangannya ke kami semua Pak. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.